Halo semuanya, selamat datang di channel IQS bersama Alif di sini. Nah, hari ini saya nggak akan bahas semua hal yang berhubungan dengan hitungan, metode, dan lain sebagainya. Pokoknya hari ini kita nggak akan bahas hal-hal yang berat yang mungkin kalian di kantor atau di project sudah cukup jenuh, cukup stres akan hal-hal pelik di dalam dunia project. Lalu bahas apa kita hari ini? Nah, hari ini saya hanya sekedar sharing aja ke kalian berdasarkan pengalaman saya selama menjalani profesi sebagai seorang quantity surveyor. Dan temanya adalah tentang kinerja quantity surveyor. Kita akan bahas salah satunya adalah apa saja yang mempengaruhi kinerja quantity surveyor. Lalu bagaimana cara mengatasi kinerja quantity surveyor yang mulai menurun. Namun sebelum kita lanjut, seperti biasa, bumper dulu. Jika kalian cek profil saya di LinkedIn, kalian akan lihat saya cukup sering pindah perusahaan tempat saya bekerja. Selain faktor project telah finish, ada beberapa hal yang menyebabkan saya kenapa sering pindah perusahaan tempat bekerja. Paling lama itu saya bertahan di satu perusahaan paling hanya 2-3 tahun. Mungkin dari segi HR recruitment ini menunjukkan hal yang kurang baik. Namun perlu kalian ketahui, bagi kalian para HRD khususnya HR recruitment, kenapa ini saya lakukan, dan mungkin kalian jika berada di posisi yang sama seperti saya, pasti kalian akan melakukan hal yang sama juga. Nah, penyebabnya adalah yang pertama itu adalah overload. Bukannya saya itu nggak loyalitas terhadap perusahaan ya, dan bukan juga dengan sengaja ngelambatin tugas yang diberikan oleh atasan. Itu bukan karakter saya, dan nggak ada di dalam kamus kehidupan saya seperti itu. Namun karena memang beban pekerjaan yang terlalu banyak dan mengharuskan kita selalu overtime, lalu overtime-nya sendiri nggak dibayar, udah kerjaannya banyak, disuruh lembur tiap hari dan nggak ada uang lemburnya. Adapun uang lembur itu nggak sebanding dengan load yang kita terima. Coba kalian berapa lama kalian bisa bertahan seperti itu? Menurut saya 2 tahun sampai 3 tahun itu sudah lumayan bertahan cukup lama, dengan harapan ada perubahan, namun tidak kunjung ada perubahan juga. Malah sengaja perusahaan itu kayaknya anggap kita nggak punya beban. Ya udah, pas ada yang lain, ya udah resign aja. Kenapa enggak? Lalu penyebab yang kedua itu adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja seperti apa sih yang kurang saya minati? Nah, salah satu lingkungan kerja yang enggak saya minati itu adalah yang pertama, itu punya atasan bosi, nggak mau tahu dan kurang menguasai bidang yang dipimpin. Ya kalian pasti tahu lah. Kemudian yang kedua itu atasan yang kurang adil. Nah, pernah nggak kalian kerja satu tim, posisi sama, level sama, jabatan sama, misal sama-sama jadi QS engineer, namun atasan kalian itu selalu ngasih tugas-tugas yang berat itu hanya ke kalian, sedangkan yang lainnya itu pada nyantai gitu. Nah, itu saya kurang suka hal yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, selalu jadi kambing hitam karena adanya sang penji. Iya, penji. Kemudian yang keempat, selalu jadi trending topik. Nah, ini seru nih. Pernah nggak sih kalian jadi trending topik di kantor atau di project? Kalau hal positif sih oke-oke aja ya. Namun trending topiknya itu hal yang negatif. Orang-orang pada ngegosipin kalian, misal kalian habis ganti handphone baru atau mungkin ganti mobil baru.
Dan gosipnya itu aneh-aneh. Yang kita dibilang sebagai QS itu ada main lah sama vendor, mungkin ada main juga sama subkon. Padahal kita itu kerja keras loh buat punya penghasilan lain selain kerja di kantor itu. Misalnya kayak saya waktu itu saya buka jasa QS, jasa estimator dan renovasi, yang saya kerjakan di luar jam kantor atau pas hari libur. Mereka tuh nggak tahu kalau setelah pulang kantor kita itu lembur ngerjain kerjaan sampingan. Mereka taunya kita, wah ganti baru, mobil baru, handphone baru. Nah, yang kelima itu adalah lingkungan yang ekstrim. Pernah nggak sih kalian karena perusahaan kalian itu sering telat bayar kontraktor atau sering menunda-nunda pembayaran subkon, lalu kontraktor atau subkon datang membawa berkas tagihan dengan membawa preman? Nah, jadi saya pernah ada pengalaman di perusahaan yang nggak perlu saya sebutkan. Ceritanya saya itu di bawah departemen QS. Tentunya saya sebagai seorang QS engineer waktu itu di lokasi project. Nah, mungkin karena ini kontraktor lokal yang tidak terbiasa dengan cara dan sistem pembayaran yang diterapkan oleh perusahaan kami waktu itu. Jadi waktu bawa berkas progress claim pada saat asistensi itu didampingi oleh preman. Nah, saya tahu itu preman itu ketika saya sudah selesai asistensi dengan mereka. Jadi kebetulan pas selesai asistensi itu pas jam istirahat siang. Jadi habis makan siang saya duduk di smoking area gitu dan ketemu lagi sama orang yang ngedampingin pas lagi asistensi sama kontraktor tadi. Pas dia duduk, di pinggangnya itu ya, di pinggangnya itu saya lihat ada pistol. Ada nyelip pistol di situ. Ya kalau orang lokal sana itu bilang kecepek. Jadi saya memberanikan diri untuk ngajak ngobrol sama tuh orang. Ya karena tadi kan udah ketemu kan. Dan intinya dia bilang waktu itu jika dia disewa hanya untuk ngedampingin kontraktor yang asistensi tadi sama saya. Jadi saya agak sedikit bingung. Pertanyaannya, buat apa kontraktor sewa preman untuk ngedampingin pas lagi klaim progres? Emangnya QS ini preman? Tukang pala? Pasti sudah ada niat yang nggak bagus dong. Nah, lalu yang keenam itu adalah surat peringatan atau SP atau warning letter lah. Pernah nggak kalian jika kalian ada kesalahan dalam pengecekan progres klaim kontraktor atau subkon, Anda akan dipanggil oleh HRD karena ada temuan oleh tim audit di kantor Anda. Jadi Anda dibilang ada kesalahan karena meloloskan progres klaim yang salah, lalu Anda diberi warning letter atau surat peringatan. Nah, saya pernah kerja di perusahaan yang mempunyai aturan seperti itu. Dan impactnya, jika kalian dapat warning letter, maka tunjangan kalian atau premi kalian itu akan dipotong. Dan dipotongnya itu lumayan. Kalau SP1 itu 20%, kemudian kalau SP2 nanti naik lagi. Saya nggak begitu hafal sih. Karena kebetulan waktu itu ya alhamdulillah saya nggak pernah dapet sampai warning letter. Sebenarnya kalau progress claim, kalau ada over tagihan ya di bulan sebelumnya kan bisa dipotongkan di bulan berikutnya. Jadi kenapa harus ada warning letter gitu loh? Kecuali mungkin ini sudah progress claim untuk final account gitu loh. Ini kan baru progress, namanya progress claim. Dia masih continue. Jadi kalau misalkan memang di bulan ini ada kelebihan, bisa kita potong untuk di bulan depannya gitu loh. Karena mungkin ada kesalahan waktu itu, mungkin kita ada salah hitung atau salah cek sliver. Yang namanya manusia kan nggak ada yang perfect gitu loh. Dan pernah nggak kalian kerja di perusahaan orangnya udah resign tapi masih dapat surat warning letter? Nah itu ada nyata. Temen saya udah resign waktu itu karena ada temuan dari tim audit
temen yang udah resign ini di warning letter. Dan saya juga ngalamin sendiri. Jadi ketika saya udah resign, temen saya bilang bahwa saya dapat warning letter. Jadi temen tuh ngabarin, "Hai Lid, congratulations, you dapat warning letter nih ketika lu udah resign," gitu loh. Nah, ketika saya tanya, apa kesalahan saya kok saya dapat warning letter? Jadi temuan audit itu bilang bahwa ada berkas yang saya tanda tangan terakhir waktu saya last day waktu itu di sana. Jadi memang ada kontraktor yang nemuin saya minta tanda tangan di form depan gitu, saya tanda tangan. Nah, ternyata kontraktor itu dia salah ngesam. Cuman salah ngesam. Nah, itu saya di warning letter. Dan saya udah nggak kerja di sana lagi. Lucu kan? Buat apa coba? Nggak ngerti saya. Nah, jadi kesimpulannya dari histori saya tadi, itulah salah satu faktor yang menyebabkan kinerja QS kurang maksimal. Walaupun mungkin dari segi teknis banyak juga yang menyebabkan kinerja QS nggak maksimal. Misal gambar yang kurang lengkap, terus belum adanya kontrak, cuman baru SPK aja, kemudian handover dari QS sebelumnya ke QS yang baru yang kurang maksimal. Jadi perlu diperhatikan jika kalian pertama masuk kerja menggantikan QS yang resign sebelumnya, handovernya harus detail. Dan tentunya salary yang didapat nggak memadai dengan load kerja dan risiko yang diterima. Ya kalau gaji pas-pasan tapi tiap hari kalian harus menghadapi preman, ya buat apa? Mending resign aja. Preman itu nggak ngerti tenis, nggak mau diajak kompromi. Ya kalau udah nggak suka mainnya kekerasan. Dan solusi dari faktor-faktor penyebab kurang maksimalnya kinerja QS tersebut, mungkin kebijakan perusahaan yang pertama itu perlu direview lagi. Kemudian yang kedua, semua lini departemen perusahaan lebih aware lagi. Karena project itu bukan hanya di bawah departemen, project sukses itu bukan hanya di bawah departemen construction atau di bawah departemen QS. Ya. Nah, mungkin segitu dulu sharing kita hari ini. Jika kalian pernah mengalami situasi dan kondisi yang sama seperti histori saya, silahkan sharing di kolom komentar. Mudah-mudahan mungkin ini bisa menjawab sedikit pertanyaan dari sobat kita ini. Dan jangan lupa subscribe, like jika kalian suka video ini, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin punya histori sama seperti saya. Oke, sebelum saya akhiri kata-kata hari ini, kerja itu tidak selalu tentang gaji yang tinggi, namun kenyamanan dan lingkungan yang baik adalah faktor utama dalam keberhasilan suatu proyek. Jangan lupa berkarya. Terima kasih telah menonton. Saya Anggur Halid. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.